Halo semuanya, kenalin, nama aku Andini Tasya Putri. Aku dari kelas M02 dengan NIM 225080107111011. Di sini aku mau ngejelasin ke kalian mengenai apa sih DNA, RNA, dan dogma sentral. Oke, lanjut aja ya. Next. Nah, yang pertama ada DNA. DNA sendiri adalah deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribosa yang mengandung informasi genetik, atau molekul asam nukleat yang terdiri dari diauntai polikleotida yang saling berpaut melalui pasangan basa adenin timina dan guanin sitosin. Lalu DNA membawa informasi genetik yang dikodekan dalam urutan basa-basa nitrogen. Urutan basa nitrogen ini membentuk kode genetik yang memungkinkan sintesis protein. Lalu DNA ini juga terdapat di inti sel dan dapat mereplikasikan diri sendiri selama pembelahan sel. Lalu selanjutnya ada struktur DNA atau double helix, di mana gambar dari struktur DNA ini sudah terpapar dalam gambar yang tersedia dan gambar yang telah saya paparkan. Lalu pada struktur double helix ini, untai DNA berikatan melalui ikatan hidrogen antara basa nitrogen adenin dengan timin dan guanin dengan sitosin. Dua untai DNA saling melingkar membentuk spiral dengan poros melintang yang membentuk sumbu pusat helix, di mana setiap putaran helix DNA memiliki jarak sekitar 3,4 nm dan sekitar 10 pasangan basa. Selanjutnya ada nukleotida. Nukleotida adalah molekul yang tersusun dari gugus basa heterosiklik, gula, dan satu atau lebih gugus fosfat. Basa penyusun nukleotida biasanya adalah berupa purina atau pirimidina, sementara gulanya adalah pentosa atau ribosa, baik berupa deoksiribosa maupun ribosa. Lalu selanjutnya ada nukleosida dengan gambar yang telah ada di PPT. Nukleosida adalah senyawa organik yang terdiri dari basa nitrogen dan gula pentosa yang terikat bersama dengan ikatan glikosidik. Nukleosida ditemukan dalam banyak biologi seluler sebagai monomer yang membentuk unit pembangunan DNA dan RNA. Selanjutnya ada ikatan fosfodiester, di mana ikatan ini adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara gugus fosfat dan gula pentosa pada nukleotida yang saling berdekatan dalam suatu rantai polinukleotida, seperti pada DNA dan RNA. Dan contoh ikatan fosfodiester ini sudah seperti yang telah terpapar pada PPT di bawah ini. Selanjutnya ada pasangan basa. Aturan pasangan basa DNA adalah bahwa adenin selalu berpasangan dengan timin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Aturan ini juga dikenal sebagai aturan basa pasangan Watson-Crick, dinamai dari penemu struktur double helix DNA yaitu James Watson dan Francis Crick. Selanjutnya ada macam-macam DNA. Macam-macam DNA berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3, yaitu bDNA, aDNA, dan zDNA. Contoh dari bentuk-bentuk tersebut seperti gambar yang telah tersedia dan yang ada di PPT tersebut. bDNA adalah bentuk helix ganda Watson-Crick yang dikenal kebanyakan orang. Perbedaan utama antara asam nukleat bentuk A dan bentuk B terletak pada konfirmasi cincin gula deoksiribosa. Sedangkan zDNA dapat terbentuk ketika DNA berada dalam urutan purin pirimidin bolak-balik seperti GCC-GG. Lalu untuk bDNA sendiri berperan penting dalam pengaturan proses transkripsi dan translasi. Lalu untuk zDNA berperan dalam proses transkripsi saja. Lalu untuk selanjutnya ada RNA. RNA atau ribonukleik acid adalah suatu jenis asam nukleat yang berfungsi sebagai pengirim informasi genetik dari DNA ke sel untuk mengontrol sintesis protein. RNA tersusun dari unit-unit monomer nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen, gula ribosa, dan gugus fosfat.
RNA ini juga terdiri dari sekuens nukleotida, namun memiliki gula ribosa dan basa nitrogen. Nah, di RNA ini memiliki 3 jenis utama, yaitu RNA messenger, RNA transfer, dan RNA ribosomal. Lalu selanjutnya ada nukleotida, gula pentosa, dan basa nitrogen. Fungsi nukleotida pada RNA memiliki kesamaan yang sama dengan fungsi pada DNA, di mana nukleotida saling berikatan sehingga membentuk rantai polinukleotida yang terdiri dari pasangan basa nitrogen yang diikat oleh ikatan hidrogen. Lalu untuk perbedaan nukleotida pada DNA dan RNA terdapat pada basa nitrogen. Pada RNA, mengganti basa nitrogen urasil sebagai pengganti timin. Lalu RNA juga memiliki struktur sekunder yang lebih kompleks dibandingkan dengan DNA. Gula pentosa dalam menyusun nukleotida RNA berupa ribosa. Lalu ada macam-macam RNA seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa RNA memiliki 3 jenis utama, yaitu yang pertama ada mRNA seperti atau messenger RNA, yaitu RNA ini membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, tempat sintesis protein terjadi. mRNA ini terbentuk melalui proses transkripsi dari gen pada DNA dan memiliki urutan basa nitrogen yang sesuai dengan urutan asam amino pada rantai polipeptida yang akan disintesis. Lalu selanjutnya ada tRNA atau transfer RNA. RNA ini berperan dalam membawa asam amino ke ribosom selama proses translasi. tRNA ini memiliki struktur yang unik, yaitu memiliki daerah yang berikatan dengan asam amino dan daerah yang berikatan dengan mRNA melalui pasangan basa nitrogen, sehingga dapat memastikan asam amino yang tepat dipasangkan dengan kode mRNA yang tepat juga. Lalu yang terakhir ada rRNA atau ribosomal RNA, di mana RNA ini merupakan komponen struktural utama dari ribosom yang merupakan kompleks protein RNA tempat sintesis protein itu terjadi. rRNA membentuk struktur 3 dimensi ribosom dan juga berperan dalam katalis reaksi pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang dibawa oleh tRNA tadi. Selanjutnya ada difference between DNA and RNA atau perbedaan dari DNA dan RNA. Di sini saya tidak akan menjelaskan semua, namun saya akan menjelaskan beberapa saja. Di mana DNA memiliki struktur ganda helix, sedangkan RNA sendiri memiliki struktur helix tunggal. Lalu selanjutnya, molekul DNA terdiri dari 2 rantai yang saling berhubungan oleh ikatan hidrogen, sedangkan molekul RNA sendiri terdiri dari 1 rantai. Lalu yang terakhir, DNA terdiri dari 4 basa nukleotida, yaitu ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan di RNA sendiri hanya terdiri dari 3 basa yang sama seperti di DNA, yaitu adenin, guanin, dan sitosin. Lalu sebagai pengganti timin di RNA sendiri ada urasil. Lalu selanjutnya ada dogma sentral. Dogma sentral ini apa sih? Dogma sentral adalah sebuah konsep dasar dalam biologi molekuler yang menjelaskan bahwa informasi genetik di dalam sel disimpan dalam bentuk DNA, kemudian ditranskripsi menjadi RNA dan akhirnya diterjemahkan menjadi protein. Konsep tersebut pertama kali diusulkan oleh Francis Crick pada tahun 1958. Nah, lalu di dogma sentral sendiri memiliki 3 tahap, yaitu ada replikasi, translasi, dan transkripsi. Lalu saya akan menjelaskan satu-satu mengenai ketiga hal tersebut. Yang pertama ada replikasi, di mana tahap replikasi dilakukan untuk memasukkan DNA pada setiap sel makhluk hidup. Replikasi atau proses biosintesis DNA berlangsung dengan komponen-komponen sebagai berikut yang telah terpapar pada PPT tersebut. Lalu proses sintesis ini terjadi secara semi-konservatif dan pada dasarnya terdiri atas beberapa tahap reaksi, yaitu ada tahap pembukaan DNA untai ganda supercoil, ada tahap sintesis oligonukleotida primer,
Lalu selanjutnya ada pemajangan rantai DNA, pelepasan primer, lalu penyambungan fragmen DNA baru, dan yang terakhir ada pembentukan ikatan fosfodiester. Lalu selanjutnya ada transkripsi. Tahap transkripsi bertujuan untuk menulis ulang DNA dalam bentuk mRNA atau messenger RNA. Pada organisme virus tertentu ditemukan aliran informasi berbeda melalui transkripsi balik, di mana proses transkripsi ini menyerupai reaksi replikasi, namun ada perbedaan prinsip antara keduanya. Pada proses replikasi, seluruh urutan nukleotida DNA digandakan seperti DNA induk. Sedangkan pada proses transkripsi, tidak semua DNA ditranskripsi menjadi RNA, hanya gen atau kelompok gen yang ditranskripsi. Lalu untuk reaksi polimerisasi RNA berlangsung mengikuti arah ribonukleosida 5-trifosfat ke ribonukleosida trifosfat. Produk yang terbentuk dari proses ini adalah RNA yang komplement dengan salah satu rantai DNA duplex yang menjadi cetakan. Lalu yang terakhir ada translasi. Tahap translasi merupakan tahap menerjemah informasi genetik ke bentuk struktur protein. Proses translasi merupakan penerjemah polinukleotida mRNA menjadi protein. Rantai polinukleotida mRNA membentuk triplet nukleotida atau kodon untuk satu atau beberapa asam amino, di mana ada 64 jenis kodon mRNA. Biosintesis protein merupakan proses yang sangat kompleks, di mana proses yang kompleks ini umumnya terjadi dalam 5 tahap utama, yaitu yang pertama ada aktivasi asam amino, yang kedua ada inisiasi rantai polipeptida, yang ketiga ada pemanjangan rantai polipeptida, yang keempat ada terminasi dan pembebasan rantai polipeptida serta tahap, lalu yang terakhir ada pelipatan dan pengolahan. Nah, sekian penjelasan mengenai DNA, RNA, dan dogma sentral dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.